Vámonos, tres. Tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo. Anda, aquí tomamos una. ¿Traes armas? Tranquilo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Diga a la gente que pare todo. Sí, bueno. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Pada Januari 2023, sebuah operasi militer besar digelar di Meksiko bagian utara. Helikopter berputar rendah, jalanan ditutup, dan satu nama kembali memenuhi laporan internasional, Ovidio Guzman Lopez. Bagi publik, ia dikenal sebagai anak El Chapo Guzman. Namun, bagi aparat penegak hukum, ia adalah bagian penting dari salah satu jaringan kejahatan paling berpengaruh di dunia. Penangkapannya disebut sebagai kemenangan negara, tapi di balik lapangan, kekerasan tidak terhenti, kartel tidak runtuh, dan bisnis ilegal terus berjalan. Pertanyaannya kemudian, bukan lagi soal siapa yang ditangkap, melainkan apa yang sebenarnya sedang dilawan. Ovidio tidak tumbuh dari jalanan, tidak membangun kekuasaan dari nol, dan tidak berdiri sendirian. Ia lahir dari sebuah sistem-sistem yang sudah berjalan jauh sebelum namanya dikenal publik. Untuk memahami siapa Ovidio Guzman Lopez, kita harus mundur ke bagian belakang. Karena kisah ini bukan tentang satu orang, ini tentang bagaimana sebuah organisasi tetap hidup, bahkan ketika satu figur utamanya telah jatuh. Ovidio Guzman Lopez lahir pada akhir Maret 1990 di Culiacan, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Kota ini bukan sekedar tempat tinggal keluarganya, tetapi juga pusat operasi salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh di dunia kartel Sinaloa. Ia adalah putra dari Joaquin El Chapo Guzman, sosok yang selama puluhan tahun membangun jaringan perdagangan narkotika lintas benua dan menjadikan kartel Sinaloa sebagai kekuatan dominan dalam dunia kejahatan terorganisir. Dari garis keturunan inilah, kehidupan Ovidio sejak awal sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan yang tidak biasa. Ibunya Griselda Lopez Perez merupakan salah satu istri dari El Chapo Guzman. Bersama saudara-saudaranya, Ovidio tumbuh dalam lingkungan keluarga secara ekonomi sangat dibilang kuat, namun juga dikelilingi oleh risiko, kerahasiaan, dan kekerasan yang melekat pada bisnis ilegal berskala internasional. Berbeda dengan gambaran umum tentang anak kartel, masa kecil Ovidio tidak dihabiskan di jalanan atau wilayah konflik terbuka. Ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah swasta di lingkungan yang relatif tertutup dan terjaga. Kehidupan sehari-harinya dibuat sejauh mungkin dari sorotan publik, seolah-olah ada upaya sistematis untuk memisahkan generasi penerus dari exposure dini terhadap dunia kriminal yang dijalankan keluarganya. Ovidio tumbuh bukan sebagai kriminal jalanan yang naik perlahan, melainkan sebagai bagian dari struktur yang sudah jadi. Ia tidak membangun kerajaan itu dari nol, ia lahir di dalamnya, dibesarkan oleh jaringan yang sudah berjalan, dan dipersiapkan untuk peran tertentu di dalam sistem tersebut. Ovidio tidak muncul dari jalanan, melainkan dari sebuah sistem yang sudah mapan. Kartel Sinaloa bukan organisasi yang muncul secara tiba-tiba. Akar kekuatannya sudah terbentuk sejak akhir 1980-an, ketika jaringan perdagangan narkotika mulai berkembang di wilayah barat laut Meksiko. Dari daerah pegunungan Sinaloa, jalur-jalur penyelundupan dibangun dan diperluas, dan secara perlahan terhubung langsung dengan pasar Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, kartel Sinaloa tumbuh bukan hanya sebagai kelompok kriminal kecil, tetapi sebagai organisasi terstruktur. Di titik inilah nama Joaquin El Chapo Guzman mulai menonjol. Saat El Chapo masih bebas, ia berperan sebagai penghubung utama antar berbagai sel operasional.
Di bawahnya terdapat tokoh-tokoh senior yang mengendalikan wilayah, jalur distribusi, dan keamanan. Sistem ini memungkinkan kartel tetap berjalan meskipun salah satu bagian telah terganggu. El Chapo bukan sekadar pemimpin simbolik, ia dikenal sebagai negosiator, pengambil keputusan strategis, dan figur yang menjaga keseimbangan antara kepentingan di dalam kartel. Selama ia bebas, konflik internal relatif terkendali, dan ekspansi bisnis terus berjalan. Namun situasi berubah drastis ketika El Chapo akhirnya ditangkap kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat. Tanpa El Chapo Guzman, struktur yang sebelumnya terjaga mulai menunjukkan keretakan. Disinilah faksi-faksi internal mulai menguat. Sebagian loyalitas lama tetap berpegang pada pola lama kartel. Sementara generasi baru, termasuk anak-anak El Chapo, mulai mengambil peran lebih aktif. Perbedaan usia, pengalaman, dan cara pandang menciptakan dinamika baru yang tidak selalu berjalan mulus. Bagi anak-anak El Chapo, termasuk Ovidio Guzman Lopez, fase ini menjadi titik penting. Mereka tidak hanya mewarisi nama besar ayahnya, tetapi juga menghadapi realitas baru, sebuah organisasi besar tanpa satu pemimpin mutlak. Di tengah kekosongan kepemimpinannya, muncul satu kelompok yang perlahan mengambil peran penting, anak-anak El Chapo sendiri. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Los Capitos. Los Capitos bukan satu individu, melainkan jaringan saudara yang terdiri dari Ivan Archibaldo, Jesus Alvarado, Joaquin Guzman Lopez, dan Ovidio Guzman Lopez. Mereka tumbuh di dalam sistem kartel yang sudah mapan, memahami struktur kekuasaan sejak usia muda, dan memiliki akses langsung ke jaringan yang sebelumnya dikendalikan oleh ayah mereka. Berbeda dengan model kepemimpinan tunggal, Los Capitos bekerja dengan pembagian peran yang jelas. Tidak ada satu orang yang mengendalikan semuanya. Setiap saudara memegang fungsi berbeda, namun saling terhubung dalam satu kepentingan yang sama, menjaga kesinambungan kekuasaan keluarga Guzman di dalam kartel Sinaloa. Dalam struktur ini, Ivan Archibaldo dan Jesus Alvarado kerap disebut sebagai figur yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengendalian wilayah. Sementara Ovidio Guzman Lopez menempati posisi yang lebih teknis, berperan sebagai operator dan pengelola logistik. Dalam organisasi besar, fungsi logistik justru menjadi urat nadi. Peran ini menentukan kelangsungan operasi kartel. Los Capitos juga tidak bergerak sendirian. Mereka menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh senior kartel Sinaloa yang telah lama beroperasi, termasuk mereka yang pernah menjadi loyalitas El Chapo. Meski demikian, fase ini Los Capitos berhasil mengonsolidasikan posisi mereka. Mereka tidak mengambil alih kartel secara frontal, tetapi masuk melalui celah-celah kekuasaan yang terbuka setelah El Chapo pergi. Seiring menguatnya posisi Los Capitos, kartel Sinaloa tidak hanya berganti generasi, tetapi juga mengubah cara berbisnis. Model lama yang selama puluhan tahun bertumpu pada kokain perlahan mulai ditinggalkan. Kartel mulai memasuki fase baru dengan satu komoditas utama, fentanyl. Berbeda dengan kokain yang bergantung pada bahan baku alami, fentanyl adalah narkoba sintetis. Ia tidak memerlukan ladang luas, tidak bergantung pada musim, dan dapat diproduksi di ruang tertutup dengan skala kecil. Perubahan ini menggeser cara kartel bekerja dari penyeludupan berbasis alam menjadi industri berbasis laboratorium. Dari sisi ekonomi, fentanyl jauh lebih menguntungkan. Biaya produksinya relatif rendah, prosesnya lebih cepat, dan volumenya lebih kecil namun bernilai sangat tinggi. Dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, fentanyl mampu menghasilkan keuntungan yang setara, bahkan melampaui narkotika tradisional seperti kokain. Perubahan ini membawa efisiensi besar bagi kartel. Jalur distribusi menjadi resiko ringkas, resiko logistik berkurang, dan keuntungan bisa diputar lebih cepat. Disinilah kartel Sinaloa menunjukkan kemampuan adaptasinya. Produksi fentanyl dilakukan melalui jaringan laboratorium tersembunyi dengan bahan kimia yang didatangkan dari luar negeri. Setelah diproduksi, narkotika ini didistribusikan melalui rute-rute yang sudah lama dikuasai kartel, namun dengan volume yang lebih kecil dan pengawasan yang lebih sulit dideteksi. Sistem ini menciptakan kartel modern, lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih sulit dilumpuhkan.
Dampaknya paling terasa di Amerika Serikat. Lonjakan peredaran fentanyl memicu krisis kesehatan besar dengan angka overdosis yang meningkat tajam dalam waktu yang sangat singkat. Perang narkoba tidak lagi hanya soal penegakan hukum, tetapi berubah menjadi darurat kesehatan publik. Dalam konteks ini, kartel Sinaloa dan khususnya faksi Los Capitos menjadi perhatian utama otoritas Amerika Serikat. Di tengah perubahan besar ini, peran Ovidio Guzman Lopez menjadi semakin penting sebagai operator dan pengelola logistik. Ovidio berada di pusat transisi ini. Beliau tidak tampil sebagai wajah kartel, tetapi berperan dalam mengkoordinasikan alur produksi dan distribusi. Pada masa puncaknya, Ovidio tidak dikenal sebagai pemimpin karismatik, tapi sebagai figur yang kehadirannya terasa dalam setiap keputusan operasional. Pengaruhnya tidak diukur dari popularitas, melainkan dari beberapa besar dampak yang muncul ketika namanya disebut dalam operasi penegakan hukum. Kekuasaan Ovidio tidak terlihat namun sangat terasa. Seiring menguatnya posisi Los Capitos dan meningkatnya peredaran fentanyl, tekanan terhadap kartel Sinaloa mulai berubah bentuk. Negara tidak lagi hanya menghadapi organisasi kriminal lokal, tetapi jaringan lintas batas yang berdampak langsung ke stabilitas regional dan internasional. Bagi pemerintahan Meksiko, perang narkoba memasuki fase yang lebih kompleks. Kartel tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga mampu menentang otoritas negara secara terbuka. Operasi militer dan penegakan hukum terus dilakukan, namun seringkali berhadapan dengan struktur kartel yang cepat beradaptasi dan sulit dipatahkan. Dalam konteks ini, strategi pemerintah Meksiko bukan hanya soal penangkapan, tapi juga menjaga stabilitas sipil. Di sisi lain, tekanan dari Amerika Serikat semakin menguat. Lonjakan kematian akibat overdosis fentanyl menjadikan narkotika sintetis sebagai isu keamanan nasional di Amerika Serikat. Pemerintah AS menilai bahwa sumber utama krisis ini berada di luar wilayah mereka, dan kartel Sinaloa ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai pasokan tersebut. Disinilah nama Ovidio Guzman Lopez mulai mendapati posisi penting dalam dokumen resmi otoritas Amerika Serikat. Ovidio didakwa atas sejumlah tuduhan serius, termasuk keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkotika internasional dan distribusi fentanyl ke Amerika Serikat. Bagi otoritas AS, Ovidio bukan sekedar anak seorang gembong narkoba, ia dipandang sebagai target strategis, seorang figur yang berada cukup dekat dengan pusat operasi, namun tidak terlindungi oleh simbolisme seperti ayahnya dahulu. Pada titik ini, konflik tidak lagi bersifat laten. Ia mulai bergerak menuju fase terbuka, fase di mana kekuasaan yang sebelumnya tersembunyi perlahan ditarik ke permukaan. Pada Oktober tahun 2019, tekanan yang selama ini bergerak di balik layar akhirnya berubah menjadi konfrontasi terbuka. Ovidio Guzman Lopez menjadi target langsung operasi penegakan hukum pemerintah Meksiko di kota Culiacan, Sinaloa. Operasi ini awalnya dirancang sebagai penangkapan cepat. Pasukan keamanan bergerak ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat keberadaan Ovidio. Dalam hitungan menit, ia berhasil diamankan. Namun, apa yang terjadi setelahnya berada di luar kendali rencana awal. Respons kartel Sinaloa datang dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok bersenjata muncul dari berbagai titik kota. Jalan-jalan utama diblokade, kendaraan dibakar, senjata berat digunakan secara terbuka. Dalam waktu singkat, Culiacan berubah menjadi medan perang di siang hari. Bagi pemerintah Meksiko, pilihan yang dihadapi bukan lagi sekedar penegakan hukum, tetapi keselamatan ribuan warga sipil. Informasi yang beredar menunjukkan ancaman langsung terhadap keluarga aparat dan potensi eskalasi kekerasan yang lebih luas. Dalam kondisi tersebut, keputusan pun diambil. Pemerintah Meksiko memutuskan untuk melepaskan Ovidio Guzman Lopez. Penangkapan yang telah dilakukan dibatalkan demi menghentikan kekacauan dan mencegah jatuhnya korban sipil yang lebih besar. Peristiwa ini segera dikenal sebagai Culiacanazo, momen ketika negara terlihat dipaksa mundur oleh kekuatan kartel, bukan karena kekalahan militer, tetapi karena pertimbangan kemanusiaan yang berubah menjadi dilema politik dan keamanan. Bagi Ovidio, hari itu bukan akhir, melainkan sebuah penundaan. Penangkapan pertama ini menandai awal kejatuhan Ovidio Guzman Lopez. Namun pada saat itu, ceritanya masih jauh dari kata selesai. Bagi pemerintah Meksiko, dampak dari peristiwa Culiacanazo meninggalkan luka pada reputasi negara. Keputusan untuk melepaskan seorang target bernilai tinggi di bawah tekanan bersenjata memicu perdebatan luas. Di mata publik, negara terlihat dipaksa mundur. Di mata dunia,
Otoritas Meksiko dipertanyakan kemampuannya menghadapi kartel bersenjata. Kepercayaan terhadap negara terguncang bukan karena kurangnya pasukan atau senjata, tapi karena batasan yang harus dijaga antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Di sisi lain, peristiwa Chulhacanazo menjadikan kartel Sinaloa dan khususnya Los Capitos sebagai fokus utama negara dan komunitas internasional. Apa yang sebelumnya bergerak di balik layar kini berada di bawah sorotan penuh. Bagi pemerintahan Meksiko, penanganan kartel tidak lagi dilakukan dengan operasi cepat tanpa persiapan penuh. Konfrontasi ini belum selesai dan fase berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Setelah Chulhacanazo, situasi tidak kembali normal. Justru sebaliknya, negara dan kartel memasuki fase yang lebih berbahaya. Pemerintahan Meksiko mulai melakukan peningkatan operasi militer secara bertahap. Penangkapan target bernilai tinggi tidak lagi dilakukan secara terburu-buru. Bentrokan bersenjata antar aparat dan kelompok kriminal terus meningkat, terutama di wilayah yang menjadi jalur distribusi para kartel. Dalam banyak kasus, warga sipil kembali lagi menjadi korban di tengah konflik yang tidak mereka pilih. Korban sipil bertambah baik sebagai akibat bentrokan langsung maupun sebagai dampak tidak langsung dari operasi keamanan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, perburuan terhadap Ovidio Guzman Lopez terus berlanjut. Ia tidak lagi bergerak bebas seperti sebelumnya. Jaringan keamanannya ditekan dan setiap tempat persembunyiannya berpotensi menjadi sasaran. Bagi sebuah negara, kondisi ini menciptakan dilema. Menekan satu orang tidak serta-merta menghentikan sistem, namun membiarkannya tetap bebas berarti mempertaruhkan wibawa dan keselamatan publik. Pada fase ini, konflik berubah menjadi perang ketahanan. Negara berusaha mempersempit ruang geraknya, sementara kartel bertahan dengan fleksibilitas dan kekuatan jaringan. Pada awal Januari 2023, negara kembali bergerak. Kali ini dengan pendekatan yang jauh sangat berbeda dari tahun 2019. Operasi penangkapan dilakukan pada dini hari di wilayah Chulhacán. Pasukan militer dan aparat keamanan dikerahkan secara besar-besaran dengan tujuan menguasai area sebelum target diamankan. Informasi intelijen telah dikumpulkan jauh sebelumnya dan pergerakan pasukan dilakukan secara tertutup untuk mencegah kebocoran strategi. Berbeda dengan operasi pertama, penangkapan kali ini tidak dilakukan secara terburu-buru di tengah aktivitas kota. Negara memiliki kontrol penuh atas wilayah, bukan kecepatan semata. Ketika operasi dimulai, perlawanan bersenjata kembali terjadi. Bentrok kembali pecah di beberapa titik. Kendaraan dibakar dan suara tembakan kembali menggema di Chulhacán. Tidak ada pembatalan operasi, tidak ada pelepasan tahanan. Aparat keamanan tetap bergerak meski kekerasan terjadi. Skala operasi militer menunjukkan bahwa negara telah bersiap menghadapi konsekuensi terburuk. Unit bersenjata lengkap dikerahkan, keamanan udara digunakan, dan wilayah sekitar lokasi penangkapan dikunci untuk membatasi pergerakan kelompok bersenjata kartel. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa biaya. Bentrok bersenjata menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, baik dari pihak aparat maupun kelompok bersenjata kriminal. Dampak langsungnya terasa luas, dari gangguan transportasi hingga rasa takut yang kembali menghantui masyarakat sipil. Pada akhirnya, Ovidio Guzman Lopez berhasil ditangkap dan ditahan secara resmi. Tidak ada pelepasan, tidak ada kompromi. Negara memilih untuk menanggung resiko demi menegaskan kembali otoritasnya. Penangkapan kedua ini menandai titik balik penting, bukan hanya bagi Ovidio, tapi juga bagi negara yang berusaha menunjukkan bahwa kegagalan dari tahun sebelumnya tidak akan terulang dengan cara yang sama. Ovidio dihadapkan pada sejumlah tuduhan pidana berat, terutama terkait perdagangan narkotika lintas negara. Tuduhan tersebut mencakup keterlibatan dalam produksi dan distribusi narkotika sintetis, khususnya sebuah fentanyl, serta perannya dalam jaringan kejahatan terorganisir berskala internasional. Bagi otoritas Amerika Serikat, kasus ini bukan perkara biasa. Ovidio diposisikan sebagai bagian penting dari rantai suplai narkotika yang berdampak langsung pada krisis kesehatan di dalam negeri mereka. Akhirnya, Ovidio Guzman Lopez diekstradisi ke Amerika Serikat dan diserahkan kepada otoritas federal. Bagi penegak hukum, Ovidio lebih berharga hidup daripada mati. Ia dipandang sebagai sumber informasi potensial tentang struktur internal kartel,
jalur distribusi, serta hubungan antara berbagai aktor dalam jaringan narkotika internasional. Dalam konteks kejahatan terorganisir, informasi sering lebih bernilai daripada simbol. Karena itu, proses hukum terhadap Ovidio dijalankan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Ia dijaga, diisolasi, dan ditempatkan dalam sistem yang dirancang untuk memastikan satu hal, ia tetap hidup untuk diadili. Penangkapan dan ekstradisi Ovidio Guzman Lopez menandai berakhirnya satu fase penting dalam konflik antar negara dan kartel Sinaloa. Setelah Ovidio ditahan, kartel Sinaloa mengalami pergeseran struktur kekuasaan. Beberapa peran dialihkan, jalur komunikasi diperketat, dan figur-figur yang sebelumnya berada di lapisan tengah mulai mengambil posisi lebih menonjol. Bisnis narkoba sendiri menunjukkan sifat yang adaptif. Ketika satu jalur terganggu, jalur lain dibuka. Ketika satu figur ditangkap, peran tersebut dipecah dan distribusikan ke banyak tangan. Inilah karakter utama kejahatan terorganisir modern. Penangkapan Ovidio memang berdampak simbolis dan politis. Ia menjadi bukti bahwa negara mampu mengeksekusi operasi besar tanpa mengulang kegagalan di masa lalu. Kasus ini menunjukkan satu realitas yang sering luput dari perhatian publik. Perang melawan narkoba bukan tentang menjatuhkan satu nama besar, melainkan menghadapi sebuah sistem yang sudah erat dari masa lalu. Ovidio Guzman Lopez hanyalah satu bagian dari jaringan yang lebih luas, lebih tua, lebih buas, dan lebih kompleks dari satu generasi. Selama permintaan global tetap tinggi, selama jalur distribusi tetap terbuka, dan selama sistem ekonomi ilegal terus berputar, figur-figur baru akan selalu muncul. Pada akhirnya, penangkapan Ovidio bukan akhir dari kartel Sinaloa. Ia hanya menjadi satu bab dalam konflik panjang antar negara, pasar gelap, dan kekuasaan yang bekerja di luar hukum. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah sistem seperti ini benar-benar bisa dihentikan atau hanya terus berganti wajah? Itu masih jadi misteri sampai sekarang. Bila kalian penasaran tentang bagaimana kondisi setelah Ovidio Guzman ditangkap, jangan lupa tonton dulu. Link ada di deskripsi. Konflik antara faksi Los Capitos dan Los Mayos. Los Mayos merupakan loyalitas El Mayo, partner bisnis dekat El Chapo. Coba ditonton dulu. Silahkan lontarkan pendapat kalian di kolom komentar tentang pembahasan kali ini. Semoga penonton bisa bijak dalam mencerna pembahasan kali ini.